Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat, sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Dimuliakanlah Tuhan. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Melalui bacaan Injil hari ini, di mana salah satu ayat mengatakan Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku seiman dalam Kristus, banyak orang sering bertanya, apa sih yang paling penting dalam hidup sebagai seorang beriman? Yesus menjawab dengan sangat jelas, kasih. Yesus tidak memberikan hukum yang rumit, tidak juga menambah beban aturan. Ia justru merangkum semua hukum dalam ajaran menjadi dua hal sederhana, tapi begitu mendasar. Yang pertama adalah kasih kepada Allah. Sebenarnya apa maksudnya? Ini artinya menjadikan Tuhan pusat hidup kita. Kita mengasihinya bukan hanya dengan doa dan ibadah, tetapi juga dengan hati yang percaya, jiwa yang setia, dan pikiran yang selalu diarahkan kepadanya. Yang kedua adalah kasih kepada sesama. Apa maksudnya? Peduli pada orang di sekitar kita. Mengasihi bukan sekedar berkata manis, tetapi nyata dalam tindakan. Membantu yang kesulitan, menghibur yang sedih, menghargai yang berbeda, dan tidak menyakiti orang lain. Yesus menegaskan bahwa kasih kepada Allah dan sesama itu tidak bisa dipisahkan. Mengasihi Allah harus terlihat dalam cara kita mengasihi sesama. Jika kita rajin berdoa, tetapi masih suka menyakiti atau merendahkan orang lain, berarti kasih kita itu belum utuh. Seperti dua sisi dari satu koin. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama berjalan bersamaan. Semakin kita dekat dengan Allah, seharusnya hati kita semakin penuh kasih kepada orang lain. Saudaraku seiman dalam Kristus, sebagai ajakan untuk renungan kita hari ini adalah mari kita mulai dari hal-hal kecil, yaitu dengan cara tersenyum, menyapa, membantu teman, atau mendoakan orang lain. Itu sudah menjadi bentuk nyata dari hukum kasih yang diajarkan Yesus. Karena pada akhirnya ukuran iman itu bukan hanya di bibir, melainkan pada seberapa besar kita mengasihi. Demikianlah permohonan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, ajarilah kami untuk mencintai Engkau dengan segenap hati, jiwa dan pikiran kami,
serta menyalurkan kasih itu kepada sesama kami dalam perbuatan sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.